di tanah air terus bertambah dan kini semakin banyak. Dan pada tanggal 27 Juni kemarin, kasus harian COVID-19 di tanah air mencetak rekor tertinggi di angka 21.342 kasus, sehingga total kasus saat ini lebih dari 2.115.000 kasus. Dari akumulasi data sejak tanggal 13 hingga 20 Juni 2021, penambahan kasus COVID-19 hampir mencapai 90.000, tepatnya di angka 88.419 kasus. Setelah itu jumlah angka kasus harian bertambah 20.574 kasus pada tanggal 24 Juni dan ini menjadi rekor tertinggi sejak pandemi berlangsung. Sejak mulai terdeteksi pada bulan Maret 2020 lalu, COVID-19 dimasukkan sebagai bencana non-alam dalam Kepres nomor 12 tahun 2020. Bahkan MUI juga ikut mengeluarkan fatwa untuk mengatur jalannya takbiran hingga sholat Idul Fitri di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Jika ditarik flashback sejak tahun lalu, kasus COVID-19 mulai terdeteksi sejak 2 Maret 2020. Kemudian diikuti instruksi dari Dirjen WHO yang meminta Jokowi mendeklarasikan darurat nasional, sehingga dibentuklah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian pada bulan April 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mulai menembus 1.000 kasus, di mana Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi. Bahkan jumlah kasus ini mengalami ledakan di mana pada bulan Agustus 2020, sejumlah rumah sakit di Indonesia mulai padat akibat lonjakan jumlah pasien, hingga akhirnya menembus angka 1 juta kasus di bulan Januari 2021. Namun apa daya, sampai saat ini kasus COVID-19 terus meningkat meski sejumlah kebijakan terus diberikan oleh pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu pada saat momen Idul Fitri, pemerintah melakukan penyekatan di sejumlah titik. Namun tidak sedikit masyarakat berhasil menerobos hingga lolos pengamanan. Jika COVID-19 resmi menembus angka 1 juta kasus pada Januari kemarin, maka kini dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan saja kasus COVID-19 sudah bertambah 1 juta kasus. Hingga saat ini total kasus COVID-19 sudah lebih dari 2 juta kasus. Tidak hanya akibat adanya mudik lebaran, namun juga masuknya varian Delta membuat COVID-19 di tanah air bisa semakin parah. Delta varian ini kehadirannya akan memicu adanya potensi puncak kedua yang bisa berdekatan atau bahkan bersamaan. Nah ini yang tentu sangat serius ya, karena Delta varian ini yang kita prediksi mulai muncul di pertengahan Juli sampai akhir Juli itu memiliki angka reproduksi sampai 8. Meskipun jumlah tenaga medis maupun tempat tidur terus ditambah, namun ditakutkan kondisi Wisma Atlet terancam penuh. Karena pertanggal 24 Juni 2021, tingkat hunian di Wisma Atlet telah mencapai 95% dari kapasitasnya. Melihat tingginya angka kasus COVID-19 saat ini, banyak pihak yang menyuarakan untuk melakukan lockdown secara keseluruhan. Namun pemerintah tetap memilih PPKM Mikro secara ketat karena dianggap lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Sejak pandemi mulai mengintai pada Maret tahun lalu, pemerintah menggalakkan 4 gerakan utama, mulai dari menggunakan masker, penelusuran atau tracing, kemudian juga isolasi mandiri dan edukasi, serta isolasi di rumah sakit. Jika ingin COVID-19 segera berakhir, mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Mari lindungi diri dan juga orang-orang terdekat kita. Tim Liputan CNBC Indonesia.